analisis kasus, yakni sebuah perusahaan makanan besar ingin mengembangkan produk daging yang berasal dari laboratorium atau cultured meat untuk dipasarkan secara global. Ini diminta dari sudut pandang fikih, apakah daging ini dapat dikategorikan sesuatu yang halal. Nah, diminta untuk dilengkapi dengan dalil bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama untuk mendukung argumen tersebut. Terkait dengan kasus yang seperti ini, terdapat pandangan pertama yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Umar. Beliau ini adalah Presiden Universitas Islam California, Amerika Serikat. Tatkala Syekh Mustafa ditanya apakah umat Islam itu dibolehkan memakan daging hasil budidaya di laboratorium, ini beliau menjawab, tidaklah dilarang untuk mengkonsumsi daging yang dibiakkan di laboratorium jika sel-selnya itu diambil dari hewan hidup atau hewan yang disembelih menurut petunjuk Islam. Akan tetapi, Anda harus sangat hati-hati hingga penelitian lebih lanjut tentang efek jangka panjang ini dirilis, karena daging tersebut bukan berasal dari makanan alami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ini Bapak dan Ibu, beliau menjelaskan lebih lanjut terkait apa itu sebenarnya daging hasil rekayasa atau what is lab grown meat. Beliau menjelaskan daging yang dibiakkan atau dibiakkan di laboratorium diproduksi melalui kultur sel hewan secara in vitro. Dalam sebuah konferensi pers di London pada bulan Agustus 2013, terdapat daging hamburger hasil rekayasa pertama di dunia. Ini digoreng. Dan penjualan komersial pertama daging hasil rekayasa sel ini dilakukan di Singapura pada bulan Desember tahun 2020. Teknologi baru ini memerlukan analisis yang belum pernah ada sebelumnya. Pada umumnya dalam pandangan beliau, dalam pandangan Islam, bahwa segala sesuatu diperbolehkan sampai terbukti secara khusus bahwa itu dilarang oleh Allah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untukmu semua yang ada di bumi. Demikian firman Allah tertera dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Terdapat beberapa pandangan yang menyampaikan keberatan yang disampaikan oleh para ulama terhadap daging yang dibiakkan di laboratorium. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mustafa Umar, Presiden Universitas Islam California, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama adalah yang diajukan oleh para ulama terhadap konsumsi daging hasil kultur adalah daging tersebut harus berasal dari hewan yang halal. Ini adalah pendapat yang sah. Jadi, jika sel-sel tersebut berasal dari sapi atau ayam, itu sah-sah saja. Tetapi jika berasal dari babi atau dari campuran beberapa hewan yang salah satunya adalah babi, maka daging tersebut haram. Keberatan yang kedua adalah mengenai penyembelihan. Bahkan hewan yang halal pun harus disembelih menurut standar halal Islam yang tepat. Syekh Mustafa Umar tidak setuju dengan pendapat ini karena sel punca yang digunakan untuk memproduksi daging hasil kultur biasanya berasal dari hewan hidup dengan menggunakan prosedur minimal invasif.
Karena sel punca tersebut tidak pernah tumbuh menjadi hewan hidup, maka sel punca tersebut tidak perlu disembelih sejak awal. Keberatan yang ketiga adalah apakah sel-sel tersebut najis meskipun diambil dari hewan yang masih hidup. Dalil untuk hal ini dalam hukum Islam bahwa memakan bagian dari hewan yang telah dipotong tanpa menyembelihnya adalah hal yang dilarang. Jadi, jika kaki sapi yang masih hidup dipotong, maka hewan tersebut najis dan haram untuk dimakan. Akan tetapi mengambil sel dari hewan yang masih hidup untuk menumbuhkan sel-sel tersebut menjadi daging sama sekali tidak sama dengan contoh ini. Beliau mengibaratkan mengambil susu dari hewan yang masih hidup misalnya, itu tidak dilarang. Sel-sel tersebut tidak tergolong daging maupun susu. Jadi tidak satu pun dari dalil ini yang secara langsung berlaku untuk contoh daging yang dikultur. Keberatan keempat adalah ketika sel-sel tersebut diambil dari hewan yang sudah mati atau disembelih secara tidak benar. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa hewan tersebut tidak halal untuk dimakan karena tidak disembelih dengan benar. Mengambil sel dari hewan tersebut yang akan digunakan untuk menghasilkan daging harus mengikuti aturan yang sama dengan daging itu sendiri. Meskipun sel-sel yang diekstraksi tidak termasuk dalam kategori itu, akan lebih baik dan lebih aman bagi umat Islam untuk menganjurkan produksi daging kultur melalui sel-sel yang diekstraksi dari hewan hidup atau hewan yang telah disembelih sesuai dengan pedoman Islam. Keberatan kelima adalah bahwa memproduksi daging hasil laboratorium merupakan upaya untuk mengubah hal-hal alami yang diciptakan Allah untuk kita. Makanan-makanan tersebut tidak dilarang secara langsung, tetapi harus dihindari sejauh diketahui bahwa makanan-makanan tersebut berbahaya. Karena daging hasil kultur merupakan penemuan baru, kebolehan memakan daging tersebut pada akhirnya akan bergantung pada satu, kemungkinan bahaya dari memakan daging ini, kemudian yang kedua jumlah bahaya, dan yang ketiga adalah jumlah manfaat atau potensi manfaat yang relatif lebih bahayanya. Adapun manfaat daging hasil laboratorium ini kalau dilihat dari sisi manfaat utama yang disebutkan oleh para pendukung daging tersebut adalah untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi daging dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hewan. Hal ini juga akan menghasilkan produksi daging yang lebih murah dan karenanya lebih banyak keuntungan bagi para pelaku bisnis. Manfaat lain yang disebutkan oleh para pendukungnya adalah bahwa daging hasil kultur mungkin tidak memerlukan hormon pertumbuhan buatan atau antibiotik untuk diproduksi. Efek kesehatan dari kedua agen ini dalam daging standar telah terbukti secara jelas merugikan kesehatan secara umum. Bahaya yang diakibatkan oleh daging hasil kultur tersebut tidak diketahui dan mungkin baru terlihat setelah bertahun-tahun penelitian. Argumen lebih lanjut oleh para penentang daging hasil kultur adalah bahwa daging tersebut adalah buatan dan bukan daging asli, meskipun mengandung unsur-unsur hewan seperti sel otot, sel lemak, dan sel pendukung serta sel pembuluh darah.
Jika tidak diketahui bahayanya, Anda dapat mengkonsumsi makanan tersebut dalam jumlah sedang. Tetapi berhati-hatilah, karena makanan yang tidak alami tersebut dapat terbukti berbahaya jika dilakukan penelitian lebih lanjut. Pandangan yang kedua, tatkala terdapat pertanyaan bagaimana pandangan hukum menurut syariah mengenai daging hasil budidaya atau cultured meat yang diolah dengan mengambil sel dari hewan hidup. Terkait dengan pertanyaan ini, Kantor Mufti Wilayah Federal Malaysia ini menjawab, perkembangan teknologi di era globalisasi ini merupakan suatu anugerah dan keutamaan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Namun, hendaknya digunakan secara paralel dan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, produksi daging hasil budidaya atau cultured meat yaitu daging yang dibuat di laboratorium dengan menggunakan jaringan yang diambil dari sel hewan melalui metode bioteknologi, melalui teknik reproduksi jaringan, yaitu ditumbuhkan dari potongan sel daging hewan pada media khusus dalam wadah khusus. Penggunaan daging hasil budidaya telah disetujui oleh Singapura dan merupakan negara pertama yang menyetujui dan memasarkannya secara komersial oleh perusahaan Edjas. Daging hasil budidaya ini juga disajikan kepada para tamu saat menghadiri acara peluncuran produk. Kembali ke pertanyaan yang diajukan, Mufti Wilayah Federal Malaysia menyatakan bahwa status kehalalan daging budidaya atau daging kultur atau disebut cultured meat harus ditentukan berdasarkan sumber jaringan yang diambil. Pada dasarnya, proses budidaya daging harus dikaji dari beberapa aspek. Pertama, dilihat dari sumber produksi daging budidaya harus diambil dari hewan yang halal untuk dimakan sesuai aturan yang telah ditetapkan syariat. Begitu juga pengambilan sampel atau tisu tidak boleh dari bagian hewan yang najis seperti darah atau feses. Kemudian harus dipastikan dari sudut pandang keamanan penggunaan, dan jika dapat menimbulkan kemudaratan, maka hukum mengkonsumsi daging kultur tersebut adalah haram. Perlu diketahui, Islam telah menetapkan beberapa pedoman untuk menentukan halal dan haram suatu makanan. Pada dasarnya, setiap makanan halal kecuali yang diharamkan menurut syariat, seperti hewan yang tidak disembelih menurut syariat, kemudian darah babi dan lain-lain. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyata wan natihata wa ma akalas sab'u illa ma dakkaitum wa ma dzubiha 'alan nasubi." Diharamkan bagimu memakan bangkai hewan yang tidak disembelih. Diharamkan bagimu darah. Diharamkan bagimu daging babi termasuk segala sesuatunya. Diharamkan bagimu hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah, dan yang mati karena tercekik dan yang lainnya, dan yang mati karena dipukuli, dan hewan yang mati terjatuh dari tempat yang tinggi, dan hewan yang mati karena ditanduk, dan hewan yang mati dimakan binatang buas. Ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Oleh karena itu,
Dalam menentukan status kehalalan daging hasil budidaya, harus dipastikan bahwa proses pengambilan sampel tisunya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, perlu dikaji dari beberapa aspek. Di antaranya adalah jaringan. Jika jaringan diambil dari bagian tubuh hewan, maka hewan tersebut harus tergolong hewan yang halal untuk dimakan, seperti sapi, kambing, dan sejenisnya, dan disembelih sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Pada hari ini halal bagimu makanan-makanan yang enak dan lagi baik, dan makanan penyembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan penyembelihanmu halal bagi mereka. Tidak ada salahnya kamu memberi makan mereka. Surah Al-Maidah ayat yang kelima. Pengambilan jaringan tersebut dihukumi haram, seperti mengambil bagian hewan yang dipotong atau dipisahkan darinya. Apabila hewan tersebut diambil dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati tanpa disembelih, maka hukumnya adalah bangkai dan haram dimakan. Sebaliknya, jika diambil dari hewan mati yang disembelih menurut syariat, maka halal dikonsumsi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitah." Sesuatu yang dipotong dari hewan peliharaan dalam keadaan hidup, maka anggota tubuh yang dipotong itu adalah bangkai. Riwayat At-Tirmizi nomor hadis 1480. Begitu juga yang disebut oleh Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab karyanya. Beliau menyebutkan, "Ammal munfasilu minhu ba'da mautihi fa hukmuhu hukmu maitatihi bila syakkin." Adapun sesuatu yang dipisahkan darinya dari hewan setelah mati tanpa disembelih, maka hukumnya seperti hukum bangkai tanpa keraguan. Selain itu, jaringan yang diambil dari susu harus dari hewan yang dagingnya halal dan sebaliknya, maka haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan memang dalam peternakan tersebut Anda mendapat hikmah yang membawa kesadaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang keluar dari perutnya, yang lahir dari sisa makanan dan darah, yaitu susu yang bersih, mudah diminum dan enak rasanya bagi yang meminumnya." Surat An-Nahl ayat 66. Sementara itu, mengambil jaringan dari darah hewan, baik dari hewan halal maupun haram, baik disembelih ataupun tidak, tetap dihukumi haram. Hal ini karena darah itu najis dan haram untuk dimakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagimu memakan bangkai hewan yang tidak disembelih dan darah serta daging babi termasuk semuanya. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Mengambil jaringan dari hewan laut adalah halal untuk dimakan, sebab hewan laut tergolong hewan yang halal dan tidak perlu disembelih seperti hewan darat. Oleh karena itu, pemanfaatan sel-selnya untuk dijadikan daging budidaya adalah halal karena sumber aslinya adalah halal. Hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis-sayyarah." Dihalalkan bagi kamu binatang buruan di laut dan makanan yang diperoleh dari laut,
sebagai bekal bagi kamu untuk menikmati kelezatannya dan juga bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Begitu bunyi surat Al-Maidah ayat yang ke-96. Kembali ke permasalahan yang timbul. Pada dasarnya, status kehalalan daging budidaya atau kultur meat harus diperiksa dan dipastikan dari segi proses pengambilan jaringannya, yaitu diambil dari sumber yang halal. Selain itu, studi yang lebih rinci harus dilakukan oleh pihak berwenang karena daging hasil budidaya ini merupakan isu baru. Demikian pula hal tersebut harus diidentifikasi dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan dan tidak menimbulkan bahaya. Hal ini juga merupakan suatu hal yang telah ditetapkan syariat yang bertujuan untuk melindungi kehidupan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar la dororo wala biror. Tidak boleh mendatangkan kemudorotan dan memberi kemudorotan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 2340. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat disampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.